Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis materi pembelajaran IPS di SD. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Nah, perkenalkan, nama saya Yayan Arisyanto, NIM 226323139. Kebetulan saya di kelas RPL tahun 2022 di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Nah, analisis materi pembelajaran IPS di SD yang subtema pertama yaitu aneka benda di sekitarku. Kompetensi dasarnya memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat. Materinya ada di buku siswa yaitu di halaman 17. Kemudian menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat, itu ada di halaman 18 di buku siswa. Kemudian memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Indikatornya mengetahui arti penting dari musyawarah dengan tepat. Itu ada di halaman 37 di buku siswa. Selanjutnya menceritakan perilaku sesuai makna simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Indikatornya menceritakan arti penting dari bermusyawarah dengan tepat. Itu ada di materinya di buku siswa, ada di halaman 38. Kemudian memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya mengetahui arti penting dari musyawarah dengan tepat. Itu ada di buku siswa halaman 44. Selanjutnya menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah. Itu ada di buku siswa halaman 45. Selanjutnya memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat. Itu ada di materi buku siswa halaman 51. Kemudian kompetensi dasar menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya menceritakan pengalamannya bermusyawarah secara tertulis dengan rinci. Itu masih di buku siswa halaman 51. Selanjutnya subtema 2 wujud benda. Indikatornya kompetensi dasarnya memahami arti gambar pada lambang Garuda Pancasila. Indikatornya menyebutkan arti penting menolong. Itu ada di halaman 80. Kemudian kompetensi dasar menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya menceritakan pengalamannya menolong orang lain dalam bentuk tulisan. Itu ada di buku siswa halaman 80. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Itu ada di halaman 92. Kemudian kompetensi dasar menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya berbagi pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan. Itu ada di buku siswa halaman 93. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Subindikatornya memahami arti penting gotong royong. Itu ada di halaman 105 dan 106.
di buku siswa. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya mengidentifikasi arti penting gotong royong. Itu ada di halaman 107 buku siswa. Selanjutnya pembelajaran 6, kompetensi dasarnya memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Itu ada di buku siswa halaman 115. Selanjutnya, kompetensi dasar menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya menceritakan pengalaman hidup sederhana. Itu ada di buku siswa halaman 116. Kemudian subtema selanjutnya perubahan wujud benda. Kompetensi dasarnya memahami makna keberagaman karakteristik individu dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya mengidentifikasi perbedaan peran yang ada di sekolah. Halaman ada pada halaman buku siswa 136. Selanjutnya, kompetensi dasar menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menceritakan perbedaan peran yang ada di sekolah. Itu di materinya di buku siswa halaman 137. Selanjutnya, kompetensi dasar memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Itu ada di materinya di buku siswa halaman 156. Selanjutnya, kompetensi dasar menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menceritakan perbedaan peran yang ada di sekolah. Materinya ada di buku halaman 157 buku siswa. Kemudian kompetensi dasar memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Indikatornya membuat daftar tugas individu berkaitan dengan perannya di sekolah dengan tepat. Itu ada di buku siswa halaman 163. Selanjutnya, kompetensi dasar memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya membandingkan tugas masing-masing individu selama pelaksanaan pameran berlangsung dengan baik. Itu ada di buku siswa halaman 169. Kompetensi dasar selanjutnya menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Itu ada di halaman 160 siswa buku siswa. Selanjutnya subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kompetensi dasarnya yang pertama memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikatornya mengidentifikasi kegiatan tolong menolong dengan tepat. Itu ada di buku siswa halaman 188. Selanjutnya, kompetensi dasar menyajikan bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikatornya bercerita tentang aktivitas tolong menolong dengan percaya diri. Ada di materi buku siswa halaman 190. Selanjutnya, kompetensi dasar memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dan menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keragaman di lingkungan sekitar. Indikatornya mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Itu ada di buku siswa halaman 215. Kompetensi selanjutnya memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan kompetensi dasar menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikatornya menceritakan pengalaman menolong orang dengan tepat. Itu ada di buku siswa halaman 224 dan halaman 223. Kemudian kompetensi dasar memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari.
Indikatornya mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. Materinya di buku siswa halaman 230. Selanjutnya, kompetensi dasar menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menceritakan saling tolong-menolong di lingkungan rumah dengan tepat. Itu ada di buku siswa halaman 231. Demikian hasil analisis materi pembelajaran IPS di SD, khususnya kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.